Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum tadi kita sudah berdoa, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Firman, ada yang tahu kenapa? Sudah tahu. Nanti yang dekat rumahnya tolong kasih tahu Firman ya, kalau sekarang sudah belajar di sekolah. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kemudian pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan lain-lain. Kemudian 4.4-nya memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan lain-lain, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, silakan amati dan perhatikan gambar ini. Menurut kalian, ini gambar apa? Bendera merah putih. Sekarang, kapan bendera merah putih ini disebarkan? 17 Agustus 1945. Dan kita selalu mengibarkannya itu kapan? Upacara hari Senin. Karena kita sekarang masa pandemi, jadi kita belum bisa melaksanakan upacara ya. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan biasa ya. Kemudian, apa makna bendera merah putih bagi Indonesia? Apa maknanya? Ya? Merah artinya berani, putih artinya suci. Merah artinya berani, putih artinya suci. Ada lagi maknanya bagi negara Indonesia? Merah berani, putih suci. Yang artinya apa? Yang artinya apa? Jadi kita ini bangsa Indonesia yang berani dan suci. Kalau suci berarti kita artinya suci apa? Selalu apa? Menjalankan agamanya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Suci pikirannya, suci hatinya. Kemudian
ini ternyata masih ada teman-teman kalian yang masih kesulitan dalam berangkat atau menuju ke sekolah. Dari gambar ini, coba kalian perhatikan, coba kalian amati. Bangsa kita ini sudah merdeka, tapi ternyata masih ada teman-teman kita yang menuju ke sekolah itu mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar ini? Sedih, terus kalau dibandingkan dengan diri kita sendiri, kita apa? Berarti kita harus mempunyai rasa empati terhadap sesama. Contohnya ya, dengan teman-teman ini untuk ke sekolah saja mereka mengalami kesulitan, sedangkan kita alhamdulillah bersyukur kita berangkat dari rumah ke sekolah tanpa ada hambatan apapun. Jadi kita harus saling berbagi ya. Contohnya di dalam pembelajaran kita ini kan daring dan luring ya. Ketika ada teman kita yang kesulitan dalam mengirim tugas, tidak mempunyai gawai, kita harus bagaimana? Membantunya, harus saling membantu teman kita, menolong teman kita untuk mengirimkan tugas, meminjamkan gawainya. Gawai itu apa? Handphone ya, menggunakan handphonenya atau laptopnya, yang punya laptop. Jadi kita harus bersyukur dengan keadaan kita bisa pergi ke sekolah dengan nyaman tanpa ada kendala. Bandingkan dengan teman-teman kalian yang ada di luar daerah ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke ini. Ini apa sih? Terus sekali, terima kasih. Ini adalah teks proklamasi asli yang pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Coba kalian perhatikan dan amati bagaimana tulisan dari teks ini. Ada yang bisa amati dari tulisan ini? Ada yang aneh atau apa gitu? Kalian amati. Apa? Ya? Oh, dalam tulisannya menjatakan gitu ya? Itu harusnya apa? Terus ada lagi? Jam. Terus? Tingkat angkat aja. Iya. Ini kenapa kok tulisannya seperti ini? Ada yang tahu? Ya? Sudah lama. Ada yang lainnya? Terima Ada kasih. Kak, karena dulu di ejanya bukan seperti itu. Ya, ejaan dulunya seperti seperti yang sekarang, bukan seperti yang sekarang kita ya. Jadi ejaan dulu seperti ini gitu maksudnya. Iya, terima kasih. Itu luar biasa sekali. Betul. Jadi ini adalah termasuk ejaan lama. Ada yang sudah pernah mendengarkan pembacaan suara asli Pak Insinyur Soekarno? Mari kita dengarkan sama-sama. Ya, itulah pertama kali proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Jadi pada saat dibacakan proklamasi ini, Indonesia ini dinyatakan merdeka.
Nah, sekarang kalian buka halaman 2. Ya, di sana ada teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ada bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian buat peta pikiran dari bacaan tersebut, ya, dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dimana. Sebelum mengerjakan, Bapak mau tanya, apakah akan dikerjakan secara kelompok atau individu? Baik, kalau mau di kelompok, apakah kelompoknya mau kita rubah atau ini saja? Ini saja. Oke, terima kasih. Kalau begitu kalian kerjakan secara kelompok dan karya yang kalian tuliskan ini dari peta pikiran ini kalian membuat laporan dari peta pikiran ini. Jadi kalian boleh buat tulisan berupa kalimat dengan menyambungkan kalimat tanya ini, boleh dengan perkataan langsung menyampaikan, boleh menggunakan gambar yang hobinya menggambar, boleh menggunakan puisi, membuat puisi. Ya, sini kan ada yang suka puisi ya. Kemudian boleh berpidato. Tuh. Paham? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan minat kalian masing-masing. Silakan. Ya. Diskusikan dengan temannya. Diskusikan dengan temannya ya. Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kalian mempresentasikan laporannya, kita refleksikan dulu dengan teknik stop supaya kita tetap fokus, supaya kita tidak tegang. Mari kita laksanakan kompetensi sosial emosional dengan teknik stop. Kalian ikuti apa yang Bapak katakan. Ya, kita mulai. Sekarang silakan kalian hentikan semua aktivitasnya. Hentikan dulu. Hentikan semua aktivitasnya. Duduk yang dengan posisi nyaman. Duduk senyaman mungkin. Kemudian bahu atau kaki menyentuh lantai. Tangan di atas bahu, tangan di atas paha. Tangan di atas paha. Lakukan dengan sesantai mungkin. Seperti ini ya, tangan di atas paha. Posisi duduknya tegak tapi tidak membungkuk, tapi tidak kaku juga. Lakukan dengan sesantai mungkin. Kemudian pejamkan matanya. Boleh dengan membuka mata dan pandangan lurus ke depan atau memejamkan matanya. Ya. Pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas melalui hidung. Rasakan udara masuk melalui hidung. Kemudian rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Rasakan lagi. Rasakan ada nafas udara yang masuk ke dalam tubuh dan ada udara yang keluar dari dalam tubuh. Rilekskan badan kalian. Rileks, pejamkan matanya, rileks. Rileks. Kemudian rasakan
bagian badan mana yang kaku. Rilekskan seluruh bagian badan, mulai dari raut wajah. Rilekskan raut wajahnya, mukanya rileks. Ya, tetap dengan fokus ke depan atau memejamkan mata. Pejamkan mata kalian, pejamkan matanya, ya. Kemudian rileks, mukanya rileks, pundaknya rileks. Kemudian tangannya rilekskan, sesantai mungkin. Ya, rilekskan, lemaskan. Kemudian paha, rasakan jari-jari kaki menyentuh lantai. Kemudian rasakan perut yang mengembang ketika kalian menarik nafas. Rasakan perut yang mengempes ketika membuang nafas. Fokuskan pikiran kalian. Apabila pikiran kalian masih mengambang, fokuskan pikirannya pada satu tujuan. Hembuskan lagi nafasnya, rasakan, keluarkan, dan selesai. Buka matanya dan lanjutkan kembali tugasnya. Bagaimana perasaan kalian setelah ini? Apakah enak? Enak. Yang mengikutinya dengan benar itu akan merasa lega, enak, semangat lagi. Betul? Ya. Baik. Mari kita lanjutkan ke bagian presentasi. Ya, kelompok mana yang mau maju duluan? Ya. Ternyata kalian sangat luar biasa semuanya, sudah bisa berdiskusi dengan baik dengan kelompoknya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan ini. Siapa yang mau memberikan simpulan? Jadi setelah pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian simpulkan? Ya, kita harus bersyukur karena Indonesia merdeka. Kemudian apa lagi? Ya, luar biasa, bagus ya. Jadi kita harus bersyukur dengan kemerdekaan ini. Ternyata kita bisa melaksanakan, bisa menghirup kemerdekaan ini dengan mengisinya dengan belajar, dengan menjadi orang baik, dengan menghormati orang tua. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Nanti setelah kalian belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senangkah, sedih? Sedih ada ketika apa tadi? Ketika melihat teman-teman kalian ya yang pergi ke sekolah. Berarti kita harus apa? Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas pelajaran IPA, yaitu cara tumbuhan beradaptasi. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, siapa? Ya, silakan.
Ya, terima kasih. Sebelum pulang kita kasih kelas buat kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferli dari CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Lebak. Saya akan merefleksikan tentang apa yang sudah saya laksanakan tentang aksi nyata. Jadi perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata 2.1, 2.2 ini. Jadi awalnya saya merasakan kebingungan dan merasakan ketakutan. Apa yang saya laksanakan nanti dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan KSE. Itu perasaan saya. Jadi awal pas perencanaannya seperti itu. Kemudian perasaan saya pada saat pelaksanaan, jadi pada saat pembelajaran yang saya dapat itu dari pelaksanaan aksi nyata itu ternyata di luar ekspektasi saya. Pembelajaran yang saya terapkan yang berdiferensiasi ini ternyata lebih peserta didik itu lebih mudah menangkap, lebih cepat menangkap, dan materi yang saya sampaikan itu tercapai gitu. Dari penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk, itu apa yang saya berikan itu dan apa yang saya menjadi tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Kemudian dari sosial emosionalnya, jadi kompetensi sosial emosional, tadi saya sudah menerapkan KSE, 2 KSE, yang dari pertama yaitu yang memiliki rasa empati, kemudian yang kedua juga dengan teknik stop. Jadi setelah saya menerapkan KSE ini ternyata anak ini mempunyai empati yang tinggi gitu, dan mempunyai rasa syukur yang luar biasa. Kemudian setelah itu melaksanakan teknik stop. Setelah melaksanakan teknik stop ini, ternyata anak juga merasakan sensasi yang luar biasa. Mereka lebih rileks, lebih plong, gitu, lebih fokus lagi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kemudian perencanaan perbaikan pembelajaran ke depannya dari apa yang sudah saya laksanakan tadi, tentunya masih banyak sekali kekurangan yang saya lakukan. Untuk itu saya akan terus memotivasi diri dan terus sharing dengan teman-teman lain. Kemudian saya juga akan berusaha terus untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ini dan pembelajaran KSE ini, supaya nanti kedepannya saya bisa lebih mengimplementasikannya ini dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang bisa diterapkan dan bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Cukup sekian refleksi dari saya. Mohon arahan dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.